Hari ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memantau penanganan banjir di Bekasi, Jawa Barat. Lalu apa solusi yang bisa diberikan pemerintah untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek yang selalu menjadi bencana tahunan? Bagaimana kawasan aglomerasi Jabodetabek bisa saling bekerja sama dalam menangani banjir dari hulu hingga ke hilir. Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Untuk saat ini sudah bergabung Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dwi Saung. Mas Dwi, selamat sore. Sore. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kami juga masih menantikan kehadiran dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk ikut berdiskusi bersama kami, mengingat saat ini masih dalam kondisi rapat untuk membahas hal-hal yang sedang urgent dipikirkan oleh pemerintah. Mas Dwi, begini, kalau Anda membaca dalam pola yang muncul banjir Jabodetabek untuk kali ini, akar masalahnya ada di mana? Sebenarnya tetap masih sama ya, masalah paling besar itu soal tata ruang ya. Kalau kita lihat banyak pelanggaran masalah tata ruang ya yang sudah bertahun-tahun kemudian eh, tidak dilakukan pembenahan atau perbaikan begitu, dan malah bukan sekedar perilaku masa lalu itu dikoreksi gitu, malah melakukan pelanggaran lagi ke depannya begitu ya, dari yang dulu pernah terjadi. Misalnya terakhir kan besar tuh 2020 ya, sekarang juga diulangin lagi begitu ya. Dalam 5 tahun dari 2020 itu masih dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya sesudah banjir besar 2020 itu nggak dilakukan gitu. Oke, tapi secara spesifik tata kelola yang dimaksud ini apa? Apakah masalah ruang terbuka hijau atau ada hal lain sesungguhnya? Macam-macam ya, ruang terbuka hijau kan bukan cuma kalau di ini kan, sebenarnya sebagian besar problemnya ada di daerah hulunya begitu ya. Di hilir juga ada, tapi itu ya memang juga sama juga sih tata ruang juga ya. Tapi itu juga soal apa, bukan sekedar ruang RTH ya, tapi juga daerah resapan, kemudian daerah yang tidak boleh dibangun, kemudian dibangun begitu, diberikan izin bahkan begitu ya. Bahkan ketika izinnya pun terbukti diperoleh dengan cara tidak benar, izinnya tidak bisa dicabut juga, tetap diberikan gitu. Dan itu berlaku rata untuk seluruh daerah aglomerasi itu, Jabodetabek itu tadi? Atau ada spesifik Yes, yang mungkin jadi concern sendiri buat Walhi? hampir semuanya ada seperti itu ya. Cuma misalnya kalau yang di bagian selatannya, pesisir itu kan, yang di daerah pegunungan ataupun dari perbukitan itu kan jadi ini ya, jadi membuat ancaman buat orang yang tinggal di bawah gitu, jadi makin tinggi ancamannya gitu. Kita punya concern soal itu juga gitu ya. Ketika yang daerahnya harusnya resapan, kan kita tahu juga di Jabodetabek itu kan daerah di tengah di sebelah selatan itu kan daerah resapan air begitu ya. Itu diberikan izin dengan semena-mena, ya udah jadinya air yang mengalir ke saluran-saluran begitu, jadi debitnya jadi lebih tinggi gitu, Hmm. dan Eh, lebih kalau cepat juga. Oke, sorry saya potong di situ. Karena kalau membaca lagi pernyataan dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang sempat bilang bahwa banjir yang muncul dalam beberapa waktu kebelakang ini, termasuk yang terakhir ini kan banjir kiriman yang datang dari Bogor. Sementara untuk curah hujan di Jakarta terbilang cukup kecil. Membaca ini gimana menurut Anda? Oh iya, kalau yang sekarang ya, dibandingkan 2020 ya, 2020 itu di Jakarta ada tercatat curah hujan terbesar sepanjang sejarah Jakarta, pencatatannya dari zaman Belanda gitu ya, sekitar 300 berapa, 377 berapa begitu ya. Kalau sekarang enggak, sebenarnya curah hujannya bukan rekor terbesar ya dalam sejarah pencatatan, tapi eh, di Jakarta sendiri, di luar Jakarta juga setahu saya ya, pengetahuan saya itu bukan curah hujan tertinggi juga sepanjang pencatatannya. Memang curah hujannya tinggi ya, tapi itu bukan yang rekor curah hujan paling tinggi. Jadi memang yang sekarang kalau untuk yang Jakarta itu memang sama juga sebenarnya ya, Bu. Yang dari Bekasi juga bukan sekedar sama yang lain dulu. di Bekasi, tapi juga dari hulunya ya di Kabupaten Bogor begitu. Oke. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sudah bergabung bersama kami untuk diskusi di Kompas Petang kali ini. Kang Bima, Assalamualaikum, selamat sore Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelum sudah bergabung bersama kami. Anda sudah datang begitu ke Bekasi meninjau kondisi area yang terdampak banjir di sana. Pemerintah sudah membaca belum akar masalah dari banjir besar ini? Ini Ya? bisa lebih jelas lagi. Oke, Kang Bima, oke. Kita coba perbaiki aspek teknisnya terlebih dahulu.
tadi Kang Bima juga sudah sempat saya jelaskan, sempat berkunjung ke Bekasi, Jawa Barat untuk meninjau kondisi pasca banjir di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini. Ya, Oke, Kang Bima sudah mendengar suara saya ya, Kang? ya sudah. Oke, setelah Anda kunjungan ke Bekasi tadi, Kang, sudah ketahuan belum akar masalah banjir besar ini gara-gara apa, Kang? Ini memang banjir 5 tahunan gitu ya. Jadi 5 tahun yang lalu, ini kamera saya ada. Terdengar, Kang? Silakan, Kang. Kang Bima? Iya. Oke. Ya, jadi ini banjir 5 tahunan, tetapi tahun ini lebih parah karena volume air yang jauh lebih tinggi dari biasanya begitu ya. Dan memang ini penyelesaiannya harus jangka panjang karena kita berbicara mengurangi volume air dari hulunya gitu. Hmm. Oke. Untuk setelah Anda kunjungan tadi, apakah kemudian ada upaya koordinasi antara pemerintah pusat untuk melakukan semacam rapat koordinasi dengan kepala-kepala daerah wilayah aglomerasi Jabodetabek ini dalam waktu dekat, Kang? Tapi jawabnya nanti ya, Kang ya. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali. Masih melanjutkan diskusi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Dwi Saung mewakili Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Kang Bima, setelah kondisi pasca banjir ini sedang dalam penanganan, apakah pemerintah pusat sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Jabodetabek sejauh ini, Kang? Jadi di lapangan memang pemerintah Kota Bekasi memerlukan bantuan untuk melakukan pembersihan lokasi karena sampah menumpuk, barang-barang menumpuk di sana. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu bantuan untuk pengadaan alat berat, ya, untuk merapihkan, memperbaiki dan sebagainya. Nah, karena itu, karena keterbatasan yang ada dari pemerintah Kota Bekasi, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seputar Jakarta. Tadi saya langsung komunikasi dengan Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, yang siap untuk segera memberikan bantuan pengadaan truk sampah, kemudian alat berat, dan juga tenaga sumber daya manusia untuk melakukan bantuan pembersihan di sana begitu, termasuk nanti tentunya pemerintah daerah lain seputar Jakarta. Nah, itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang tentunya ini memerlukan kesepakatan bersama terkait dengan solusi yang permanen untuk persoalan yang sama yang menahun di Bekasi dan di beberapa titik ini. Dan ini nanti tentu akan menjadi ranah dari Dewan Aglomerasi. Ini saya kira satu momentum ya untuk bersama-sama nantinya merumuskan ya tugas-tugas atau kewenangan dari Dewan Aglomerasi. Yang utamanya adalah koordinasi lintas wilayah terkait dengan perencanaan dan mitigasi bencana. Oke, kalau menurut Walhi, bagaimana bentuk dari Dewan Aglomerasi ini bisa membaca dan mencari jalan keluar untuk solusi permanen atas banjir di Jabodetabek ini, Mas Dwi? Ya, kami belum melihat ya, saya sendiri sebelum sebagai korban juga sebenarnya belum melihat ada upaya secara bersama begitu ya dari masing-masing daerah begitu, dan yang dikoordinasikan oleh Dewan Aglomerasi itu belum melihat ya dalam beberapa, kan sebenarnya udah ada ya semacam ini ya lembaganya begitu ya yang mengurus aglomerasi Jabodetabek Jur gitu ya. Tapi sampai saat ini belum terlihat upaya bersama tersebut begitu, dan harusnya memang seperti itu karena kan sebenarnya Jabodetabek sudah saling terkait ya, bukan sekedar secara jarak tapi juga ini secara ekologi mereka saling terkait, termasuk juga secara ekonomi dan pemukiman juga saling terkait, dan semua secara ekonomi mereka saling berkaitan satu sama lain gitu. Orang Bekasi kerja di Jakarta, ada yang punya villa di Bogor begitu ya, harusnya mereka bekerja sama juga begitu ya. Oke, termasuk ini saya mengutip juga dari Kompas.com, Kang Bima, Anda sempat meminta kepada kepala daerah untuk memastikan warga tidak tinggal di lintasan banjir. Apakah ini termasuk dari salah satu solusi permanen itu, Kang? Jadi begini, Dewan Aglomerasi itu ya belum ada. Ini kan amanat dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi harus ada kewenangan lintas wilayah.
yang di situ fungsinya adalah untuk membicarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan lintas wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang meliputi tentu saja Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Begitu kira-kira. Nah, Dewan Aglomerasi ini amanat undang-undang, tetapi belum diturunkan lewat peraturan pemerintahnya. Nah, ini kan kita akan rumuskan bersama-sama, dan saya kira ini momentum yang terbaik untuk nantinya kita menyepakati kewenangannya sejauh mana terkait dengan mitigasi bencana ini. Ini pertama. Nah, yang kedua, untuk jangka pendek ini mitigasinya adalah pemerintah daerah yang ada di lintasan banjir untuk memastikan kepada aparatur wilayahnya, camat, lurah, kepala desa, untuk menghimbau kepada warga untuk tidak berada di lokasi yang rawan bencana, lokasi lintasan banjir. Ya, ini bukan maksudnya pindah permanen, tidak. Saat ini kan tidak mungkin, belum ke arah itu. Saat ini adalah memastikan ini situasinya, kondisi cuacanya masih belum menentu. Karena itu hindari dulu, mengungsi dulu yang ada di lintasan banjir tadi. Nah, ini sudah dilakukan sebetulnya kemarin oleh pemerintah Kota Bekasi. Pak Tri, Pak Wali Kota telah melakukan mitigasi, melakukan sosialisasi di titik-titik langganan banjir ini untuk waspada begitu, sehingga korbannya, kerugiannya tidak sebesar 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu itu mobil yang terendam sangat banyak misalnya. Nah, ini karena ada mitigasi maka warga bisa mengantisipasi. Itu kira-kira mitigasi jangka pendeknya gitu. Solusi jangka panjangnya ya tadi nanti dibicarakan di Dewan Aglomerasi. Dan kapan kira-kira itu pembahasannya? Pembahasannya itu ya sambil berjalan ini. Kita di Kemendagri nanti akan membicarakan itu berkoordinasi dengan kementerian terkait dan juga provinsi Jawa Barat, Jakarta untuk konsep pembahasannya seperti apa. Oke, baik. Yang tentu harapannya ini banjir tidak akan kembali terulang lagi untuk kawasan Jabodetabek. Ya. Kang Bima, Mas Dwi, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sama-sama. Salam.